Selamat pagi, dokter dan juga teman-teman dokter muda. Perkenalkan, saya Niludika Jelita dengan NIM 2002612073 yang merupakan dokter muda pada stase anestesi periode 12 Juli sampai 22 Agustus 2021 di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Perioperative Medicine. Dimulai dengan definisi, Perioperative Medicine merupakan salah satu cabang dari ilmu kedokteran yang berfokus pada perawatan pasien yang bersifat multidisiplin dan juga kolaboratif terhadap pasien sejak pasien itu sebelum, saat, dan setelah operasi hingga pasien pulih seutuhnya. Adapun tujuan dari perioperatif medicine ini sendiri adalah untuk mempersiapkan pasien dalam perawatan pra, intra, dan juga pasca operasi. Selain itu, tujuannya adalah untuk mencapai kondisi ideal dari pasien yang akan menjalani tindakan operasi atau pembedahan. Untuk perioperatif medicine ini sendiri memiliki beberapa tahapan. Di antaranya adalah tahapan preoperatif, di mana pada tahapan ini dilakukan evaluasi dan persiapan pra-anestesi. Tahapan yang kedua adalah intraoperatif, di mana di sini dilakukan pemantauan terhadap pasien selama tindakan operasi berlangsung. Dan yang ketiga adalah tahapan postoperatif, di mana di sini dilakukan proses pemulihan pasien setelah operasi hingga kondisi pasien itu stabil dan ideal kembali. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu preoperatif, di mana di sini dilakukan evaluasi dan persiapan pra-anestesi. Untuk definisinya, evaluasi preoperatif ini atau yang biasanya juga disebut dengan pre-anestesi adalah suatu langkah awal dari rangkaian tindakan anestesi yang dilakukan terhadap pasien yang direncanakan untuk menjalani tindakan operatif. Akan tetapi, waktu evaluasi ini dapat kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, waktu evaluasi untuk tindakan pembedahan yang elektif atau direncanakan, yang dimana evaluasinya dapat dilakukan pada saat beberapa hari sebelum tindakan operasi, kemudian dilakukan evaluasi ulang sehari sebelum operasi, kemudian evaluasi menjelang ke kamar operasi, dan yang terakhir adalah evaluasi di kamar persiapan instalasi bedah sentral. Dan untuk kondisi yang kedua, yaitu di mana pada kondisi bedah darurat. Untuk kondisi bedah darurat, waktu evaluasinya itu dilakukan saat itu juga dan dilakukan di ruang persiapan operasi instalasi rawat darurat. Untuk tujuan diadakannya evaluasi peroperatif ini diantaranya adalah yang pertama, untuk membangun hubungan antara pasien dengan dokter. Kemudian untuk mengetahui status kesehatan pasien secara menyeluruh, kemudian untuk mengetahui dan menganalisis jenis operasi. Yang keempat, memilih dan menentukan jenis atau teknik anestesi yang akan dilakukan dan yang sesuai dengan keadaan pasien. Kemudian yang kelima, memperkirakan penyulit yang mungkin akan terjadi selama tindakan operasi dan atau post-operasi. Dan yang keenam, mempersiapkan obat dan alat untuk menangani penyulit yang sudah diperkirakan sebelumnya. Yang ketujuh, memberikan edukasi mengenai pembedahan anestesi, perawatan intraoperatif, dan juga pasca operatif dengan harapan edukasi dan penjelasan ini dapat mengurangi kecemasan yang dialami oleh pasien dan dapat membantu proses pemulihan pasien pasca operasi. Dan yang kedelapan, evaluasi preoperatif ini juga dapat berperan dalam pengurangan biaya lama rawat inap, pengurangan risiko pembatalan operasi, dan juga membantu dalam meningkatkan kepuasan pasien. Adapun komponen dari evaluasi preoperatif itu sendiri, di sini secara garis besar dibagi menjadi 8, dimulai dari memperoleh raport atau hubungan antara dokter pasien, kemudian memperoleh riwayat preoperatif pasien, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, melakukan pemeriksaan penunjang, melakukan asesmen risiko, kemudian memberikan inform dan juga consent, kemudian melakukan persiapan pasien, dan terakhir melakukan pramedikasi. Baik, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari memperoleh raport.
Jadi untuk memperoleh raport atau mendapatkan hubungan antara dokter pasien ini dilakukan dengan cara kita memberikan penjelasan mengenai metode anestesi yang akan dilakukan kepada pasien. Kemudian juga memberikan gambaran atau penjelasan bagaimana tentang penanganan nyeri pasca operasi serta risiko tindakan dengan menggunakan bahasa yang awam atau yang mudah dipahami oleh pasien. Kemudian kita juga dapat mendiskusikan kecemasan pasien mengenai tindakan anestesi dan pembedahan yang akan dilakukan, sehingga diharapkan pasien dapat merasa lebih tenang dan lebih nyaman sebelum menghadapi hari pembedahannya tersebut. Kemudian yang kedua, memperoleh riwayat preoperatif. Untuk memperoleh riwayat preoperatif ini, kita perlu melakukan wawancara yang mendetail dan mendalam. Di antaranya yang pertama kita melakukan wawancara tentang riwayat penyakit saat ini dengan menggunakan Basic for Secret 7 yang dimana kita perlu menanyakan lokasi, di mana lokasi penyakitnya, kemudian onset ataupun awitan, kemudian kronologis, kuantitas dari keluhannya, kualitas keluhan, kemudian faktor apa yang memperingan ataupun yang memperburuk dari keluhan yang dialami oleh pasien, serta apakah ada keluhan penyerta lainnya. Kemudian setelah kita menanyakan tentang riwayat penyakit saat ini, serta penyakit yang berhubungan lainnya, kita perlu memperdalam lagi wawancara mengenai riwayat penyakit lainnya. Hal-hal yang dapat kita tanyakan itu contohnya seperti menanyakan riwayat penyakit atau keluhan yang serupa sebelumnya. Kemudian kita juga menanyakan apakah pasien mempunyai penyakit sistemik lainnya. Contohnya mungkin hipertensi, diabetes, ataupun kolesterol. Kemudian menanyakan riwayat pengobatan. Apabila pasien mempunyai riwayat penyakit sistemik, pengobatan apa saja yang sudah dilakukan oleh pasien. Kemudian menanyakan apakah pasien pernah dirawat inap selama mempunyai penyakit sebelumnya. Kemudian yang kelima, kita dapat menanyakan riwayat operasi atau anestesi terdahulu. Pertanyaan ini dapat membantu kita untuk menganalisis kesulitan apa yang dialami pada proses operasi ataupun anestesi terdahulu. Kemudian kita juga perlu menanyakan tentang riwayat menstruasi, kehamilan, dan juga persalinan. Yang ketujuh, kita perlu menanyakan riwayat penyakit pada keluarga, ini untuk mencari tahu risiko apakah ada penyakit kanker ataupun penyakit yang dapat diturunkan secara turun-temurun oleh keluarga. Kemudian yang kedelapan, kita perlu mereview sistem organ, diantaranya sistem organ dari sistem saraf pusat, respirasi, kardiovaskular, gastrointestinal, urogenital, dan juga muskuloskeletal. Kemudian yang selanjutnya, kita perlu menggali lebih dalam tentang riwayat kebiasaan khusus. Di antaranya yang pertama yaitu kebiasaan merokok. Untuk kebiasaan merokok ini dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular dan juga respirasi. Pada sistem kardiovaskular, nikotin yang terkandung dalam rokok dapat meningkatkan denyut jantung dan juga spasme koroner. Sedangkan pada sistem respirasi, terutama pada pasien yang mengalami PPOK, dapat juga terjadi karsinoma paru, kemudian gangguan mukosiliar di mana terjadi produksi dahak yang juga kental, kemudian dapat terjadi hyperactive airway, yang dimana apabila terjadi hyperactive airway, penting untuk dilakukan suction selama anestesi dan juga pembedahan. Kemudian perlu juga diinformasikan ataupun menanyakan lagi bagaimana kebiasaan merokok dari pasien itu. Apabila pasien berkenan untuk stop merokok ataupun cessation sebelum operasi, dapat diberikan informasi 12 jam sebelum operasi dapat memberikan keuntungan yaitu mengurangi karboksil hemoglobin. Kemudian apabila berhenti dalam 2 hari, dapat mengurangi efek nikotin pada kardiovaskular dan memperbaiki fungsi siliar. Apabila berhenti dalam 2 minggu sebelum operasi dapat mengurangi volume sputum, dan apabila berhenti dalam waktu 2 bulan dapat mengurangi resiko bronkospasme dan sekresi bronkial.
Untuk kebiasaan khusus lainnya, yaitu tentang konsumsi alkohol. Untuk konsumsi alkohol ini berhubungan dengan intoksikasi akut, di mana ini dapat meningkatkan efek obat sedatif, opioid, dan anestesi. Dan untuk yang alkoholik kronik dapat menyebabkan kardiomiopati, pankreatitis, sirosis hepat, dan juga gastritis. Untuk kebiasaan ketiga yang perlu ditanyakan adalah pemakaian obat-obatan terlarang, contohnya obat-obatan sedatif dan juga narkotik. Apabila diketahui pasien mengalami ketergantungan terhadap obat-obatan ini, maka kita perlu memikirkan mengenai penanganan withdrawal syndrome. Kemudian selanjutnya adalah riwayat pengobatan, dimulai dengan menanyakan riwayat alergi dan intoleransi, menanyakan apa alergennya, kemudian reaksi alerginya apa yang dialami, apakah reaksinya itu pada kulit, ataukah mungkin secara sistemik. Kemudian menanyakan pengobatan apa yang biasanya dilakukan apabila reaksi alergi tersebut muncul. Kemudian yang kedua, menanyakan tentang interaksi obat dengan anestesi. Di sini kita perlu mencari tahu obat-obatan apa saja yang dikonsumsi oleh pasien yang sekiranya dapat berinteraksi dengan obat anestesi. Contohnya, opioid dengan antikolinergik dapat menurunkan motilitas dari gastrointestinal sehingga dapat meningkatkan reabsorpsi dari obat-obatan oral. Dan dampaknya itu dapat memperpanjang efek obat tersebut. Kemudian antidepresan trisiklik yang dimana kerjanya menghambat reuptake dari norepinefrin, serotonin, dopamin di celah sinaps, dan apabila diberikan bersamaan dengan opioid dapat meningkatkan analgesia dan risiko depresi nafas pada pasien. Kemudian menanyakan riwayat anestesi dan pembedahan. Tujuannya adalah untuk mengetahui riwayat masalah anestesi sebelumnya. Adapun komponen yang biasanya ditanyakan adalah jenis operasi apa yang dilakukan dan jenis anestesi apa, apakah general, regional, atau lokal. Kemudian menanyakan kapan prosedur tersebut dilakukan dan di mana atau lokasi rumah sakit dilakukannya prosedur tersebut. Dan menanyakan komplikasi atau keluhan apa yang dialami oleh pasien setelah tindakan operasi maupun anestesi terdahulu, dan menanyakan pemberian analgetik pasca operasinya apakah secara infus kontinu, epidural, oral, ataupun lain-lainnya. Kemudian menanyakan riwayat menstruasi, kehamilan, dan persalinan. Di sini kita perlu menanyakan apabila pasien usianya muda, menanyakan usia pertama dari menarki, dan apabila usia tua kita perlu menanyakan usia menopause. Kemudian menanyakan tentang siklus menstruasi, kapan terakhir mengalami siklus menstruasi tersebut, dan volumenya apakah termasuk dalam normal, banyak, atau sedikit, dan siklusnya apakah reguler dan teratur atau tidak. Dan bila perlu juga menanyakan tentang HPHT atau hari pertama haid terakhir untuk mencari tahu kemungkinan adanya kehamilan atau tidak. Kemudian kita juga bisa menanyakan riwayat persalinan. Apakah pasien pernah melakukan persalinan secara normal atau sesar, dan pembiusan apa yang digunakan, serta apakah memiliki riwayat abortus. Selanjutnya adalah riwayat makan dan minum terakhir. Yang di sini yang perlu ditanyakan adalah kapan makan dan minum terakhir pasien, dan jenis makanannya apa, serta jumlah makanannya berapa banyak. Ini berkaitan dengan puasa prabedah, yang dimana puasa prabedah ini adalah sebuah periode di mana pasien tidak diperbolehkan menerima asupan cair maupun padat per oral dalam jangka waktu tertentu sebelum prosedur pembedahan. Tujuan dari puasa prabedah ini sendiri adalah untuk mengurangi risiko aspirasi paru dan komplikasinya. Dan ini contoh bahan makanan serta periode puasa minimumnya. Contoh, apabila pasien mengkonsumsi air mineral, minimum boleh diminum 2 jam sebelum tindakan pembedahan. Untuk air susu ibu pada bayi minimum 4 jam sebelum pembedahan. Untuk susu minimum 6 jam, makanan ringan 6 jam, dan makanan yang digoreng atau makanan yang berlemak ini membutuhkan waktu puasa lebih lama. Baik, setelah kita menanyakan tentang riwayat preoperatif, kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik ini mencakup dari pemeriksaan vital sign atau tanda-tanda vital
seperti tekanan darah, nadi, respiratory rate, suhu, nyeri, serta kesadaran pasien. Kemudian kita melakukan pemeriksaan terhadap airway atau jalan napas pasien dengan mengevaluasi berdasarkan dari kriteria Lemon dan juga Mallampati score. Kemudian memeriksa fungsi jantung dan paru, melakukan pemeriksaan sistem saraf, dan juga sistem lainnya yang terpengaruh oleh riwayat penyakit pasien. Untuk trauma dan kelainan kongenital dapat digali lebih dalam dengan mengecek faktor di mana yaitu meliputi vertebral anomalies, anal atresia, cardiovascular anomalies, tracheoesophageal fistula, esophageal atresia, renal dan radial anomalies, dan yang L adalah limb defects. Untuk pemeriksaan fisik selanjutnya di sini meliputi yang disebut dengan 6B, yaitu dimulai dari breathing, kemudian brain, blood, bowel, bladder, kemudian bone dan skin. Untuk pemeriksaan airway, di sini dapat kita lakukan Lemon Airway Assessment Method, di mana komponennya dimulai dari L, yaitu look externally. Jadi kita melakukan inspeksi secara eksternal apakah adanya trauma ataupun kondisi-kondisi anatomis abnormal. Kemudian yang E, kita melakukan evaluasi dengan 3-3-2 rule. Kemudian M, mengevaluasi Mallampati score. Kemudian O, mengevaluasi apakah adanya obstruksi atau tidak. Dan N, menilai tentang neck mobility. Untuk Mallampati score, apabila skornya lebih dari sama dengan 3, ini menandakan adanya kemungkinan kesulitan untuk intubasi. Untuk evaluasi dari 3-3-2 rule ini, untuk 3 yang pertama, di mana kita ini mengevaluasi pembukaan mulut minimal dengan 3 jari. 3 yang kedua, di sini mengukur dari ujung dagu sampai ke tulang hyoid. Ini untuk menilai kemampuan dari penekanan lidah saat akan diberikan laryngoskop. Kemudian untuk role yang terakhir, yang 2, yaitu ini untuk memprediksi lokasi dari laring dari dasar lidah yang jaraknya minimal 2 jari. Untuk evaluasi Mallampati ini, kita perlu mengetahui bahwa apabila semakin tinggi skor dari Mallampati, maka kemungkinannya semakin sulit untuk diintubasi. Dan cara untuk memeriksa Mallampati ini adalah yang pertama, kita memposisikan diri kita dengan pasien agar matanya sejajar dan berada pada posisi yang sama tinggi. Kemudian kita berada dalam posisi duduk dan kepala pasien posisi netral. Dan selanjutnya pasien diminta untuk membuka mulut selebar mungkin dengan menjulurkan lidah tanpa bersuara. Nah, ketika pasien sudah menjulurkan lidah, kita melakukan inspeksi. Untuk yang skornya 1 atau kelas 1, ketika pasien menjulurkan lidah, maka kita akan melihat adanya uvula, palatum, molar, dan juga hard serta soft palatumnya. Sedangkan pada skor 2, kita hanya bisa melihat palatum molar dan juga uvulanya. Untuk skor 3, kita hanya bisa melihat palatum molar serta sedikit dari uvula. Sedangkan pada kelas 4, kita hanya bisa melihat palatum molar atau bahkan tidak terlihat. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang ini meliputi misalnya pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab pada pasien dengan keadaan sehat itu umumnya memberikan sumbangsih yang sedikit, sehingga kita sebelum meminta pemeriksaan penunjang ini harus memastikan dan memikirkan seberapa jauh hasil pemeriksaan ini akan memberikan pengaruh terhadap keputusan penanganan pasien secara anestesi. Dan kita juga perlu mengingat bahwa tidak ada tes yang 100% sensitif dan spesifik, sehingga harus disesuaikan dengan kondisi klinis.
Dan kemudian masalah yang ditemukan dari anamnesis atau pemeriksaan fisik perlu dievaluasi lebih lanjut dengan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu ada yang rutin dilakukan, ada yang khusus. Pemeriksaan rutinnya ini biasanya direkomendasikan pada pasien yang dipersiapkan untuk operasi kecil dan sedang, contohnya pemeriksaan darah, meliputi pemeriksaan hemoglobin, hematokrit, eritrosit, leukosit, trombosit, massa pendarahan dan juga massa pembekuan, dapat juga melakukan pemeriksaan glukosa. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan urin, di mana dilakukan pemeriksaan secara fisik, kimiawi, dan juga sedimen urin. Untuk pemeriksaan khusus, disesuaikan dengan penyakit sistemik tertentu dan indikasi yang jelas. Contohnya adalah pemeriksaan lab lengkap, meliputi pemeriksaan fungsi ginjal hati, analisis gas darah, elektrolit, hematologi, dan faal hemostasis lengkap. Dapat juga dilakukan pemeriksaan radiologi, misalnya X-ray toraks. Kemudian evaluasi kardiologi, misalnya dengan pemeriksaan EKG, ini terutama pada pasien dengan usia lebih dari 35 tahun, serta pemeriksaan spirometri pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis. Untuk asesmen risiko, ini berkaitan dengan diagnosis anestesi untuk memprediksi kejadian yang tidak diinginkan secara non-spesifik. Asesmen ini dikeluarkan oleh American Society of Anesthesiologists pada tahun 1961 dan diberlakukan pada semua pasien yang dikerjakan operasi meskipun tidak mencakup seluruh resiko anestesi, seperti misalnya usia dan kesulitan intubasi. Nah, untuk asesmen ini dikenal dengan status fisik ASA, di mana di sini dibagi menjadi 6 kelas, seperti yang tampak pada tabel ini. Dan tambahan, tanda huruf E ini diberikan apabila prosedurnya darurat. Jadi, pertama kita sebutkan status fisiknya diikuti dengan akhiran E. Misalnya, apabila status fisik ASA-nya 3, yaitu di mana kelas ini termasuk pasien dengan penyakit sistemik sedang hingga berat, yang mengakibatkan beberapa keterbatasan fungsional dan sifatnya emergensi, maka kita menuliskan status ASA-nya adalah 3E. Kemudian yang keenam, kita harus mendapatkan memberikan informasi, inform, dan juga mendapatkan consent. Nah, di sini kita perlu memberikan informasi kepada pasien atau wali yang kompeten dan memastikan bahwa informasi yang didapatkan sudah cukup jelas mengenai prosedur anestesi atau pembedahan dan risikonya dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti atau bahasa awam. Tujuan dari informed consent ini adalah agar pasien dan keluarga dapat membuat keputusan tanpa adanya tekanan. Untuk kriteria dikatakan bahwa pasien kompeten itu adalah pasien dewasa, bisa membuat keputusan untuk dirinya setelah menimbang risiko dan manfaat. Pada pasien kompeten, umumnya keputusan itu tidak bisa diwakilkan. Sedangkan untuk wali itu di sini dikatakan dapat mewakilkan pemberian consent atau persetujuan ketika pasien tidak kompeten. Contohnya, usianya belum mencukupi atau pasien dalam keadaan tidak sadar. Adapun komponen dari consent yaitu ada persetujuan terhadap teknik anestesi, deskripsi prosedur, dan juga komplikasi umumnya. Berikut contoh dari formulir mengenai pemberian informasi serta consent atau persetujuan serta pernyataan bahwa pasien maupun wali sudah diberikan informasi dan sudah mengerti atas informasi yang diberikan. Kemudian yang ketujuh, perlu dilakukannya persiapan pasien. Untuk operasi elektif biasanya diterapkan prinsip NPO atau nil per os, di mana di sini berhubungan juga dengan puasa prabedah. Pada tabel ini ditunjukkan dari tipe makanan serta waktu minimum puasanya. Contohnya untuk cairan seperti air, minimum waktu puasanya adalah 2 jam. Untuk susu 4-6 jam. Kemudian untuk makanan yang ringan seperti misalnya roti itu 6-8 jam. Sedangkan untuk
makanan yang berat, misalnya yang digoreng atau yang berlemak, itu membutuhkan waktu puasa lebih dari 8 jam. Sedangkan untuk obat-obatan oral, itu dapat dipertimbangkan minimumnya adalah 1-2 jam. Kemudian untuk persiapan pasien selanjutnya di sini dibagi menjadi beberapa berdasarkan dari lokasinya. Untuk persiapan di poli dan di rumah meliputi dari persiapan psikis, ini berhubungan dengan pemberian informasi untuk mengurangi kecemasan pasien. Kemudian persiapan fisik berkaitan dengan yang sudah dilakukan sebelumnya, itu menghentikan kebiasaan khusus, melepaskan aksesoris, tidak menggunakan kosmetik, dan juga melakukan puasa. Kemudian mempersiapkan kebutuhan setelah tindakan operasi dan dapat menginformasikan bahwa pasien dapat ditemani oleh salah satu anggota keluarganya. Dan yang keempat, membuat surat persetujuan tindakan medik. Untuk persiapan pasien di ruang perawatan serupa dengan persiapan di poli maupun di rumah, namun dapat ditambahkan juga dengan apabila pada lokasi operasinya berambut, mungkin bisa disarankan untuk mencukur jenggot ataupun kumisnya, ataupun mencukur di area sekitar lokasi operasi. Untuk persiapan lainnya yang bersifat khusus, misalnya koreksi terhadap kelainan sistemik. Untuk persiapan pasien di IBS, perlu dilakukan evaluasi ulang status pasien sekarang dan juga catatan mediknya. Kemudian dapat dilakukan konsultasi di tempat jika perlu. Kemudian mengganti pakaian dengan pakaian khusus operasi, memberikan pramedikasi, serta memasang jalur infus. Untuk persiapan di kamar operasi, di sini perlu disiapkan meja operasi dan instrumen yang diperlukan, mesin anestesi dan sistem aliran gasnya, alat-alat serta obat-obat untuk resusitasi, obat-obatan anestesi, alat-alat pemantau tanda-tanda vital, kemudian kartu catatan medik anestesi, serta selimut penghangat bagi bayi dan juga orang tua. Kemudian persiapan yang ke-8 adalah pramedikasi, di mana pramedikasi ini adalah tindakan pemberian obat-obatan pendahuluan dalam rangka pelaksanaan anestesia untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan oleh anestesiologis atau memfasilitasi prosedur anestesi. Tujuan dari pramedikasi ini adalah untuk mengurangi kecemasan dan juga nyeri sehingga pasien merasa lebih nyaman, kemudian mengurangi kebutuhan obat-obat anestesi, kemudian mengurangi sekresi saluran napas, menyebabkan amnesia, mengurangi kejadian mual muntah pasca operasi, membantu pengosongan lambung, mengurangi produksi asam lambung, dapat juga mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan. Kemudian untuk pemberian premedikasi di periode preoperatif sebelum induksi itu untuk yang intravena dapat diberikan dalam waktu 1-5 menit sebelum induksi, untuk intramuskular 30-60 menit, untuk per oral 60-90 menit. Untuk obat-obatan premedikasi diantaranya dapat berupa benzodiazepin, contohnya diazepam atau midazolam, yang dimana efek yang diharapkan yang pertama ansiolisis, di mana ini dapat mengurangi ansietas tanpa menurunkan level kesadaran. Efek yang diharapkan yang kedua adalah sedasi untuk menurunkan kesadaran, kemudian amnesia anterograde, di mana ini untuk hilangnya memori setelah pemberian obat. Kemudian obat yang kedua contohnya antikolinergik, ini yang diharapkan adalah efek dari antisialogak, di mana mengurangi sekresi saliva. Ini sangat direkomendasikan apabila pasien diberikan fiber optic intubation atau menggunakan ketamin. Kemudian efeknya juga yang diharapkan adalah mengurangi refleks vagal, terutama pada pasien dengan heart rate yang rendah setelah pemberian propofol. Kemudian premedikasi antiemetik ini diindikasikan pada pasien dengan skor resiko postoperatif nausea vomiting yang tinggi, misalnya pada wanita yang tidak merokok dengan penggunaan opioid pasca operasi. Kemudian selanjutnya dapat diberikan profilaksis aspirasi, contohnya metoclopramid ataupun sodium citrat,
Ini dapat mengurangi volume cairan di gaster ataupun dapat meningkatkan pH di lambung. Kemudian antihistamin dari golongan H1 blocker ini untuk mencegah reaksi alergi. Kemudian opioid, contohnya fentanyl dan morfin, dapat menumpukan respon simpatoadrenal. Kemudian dapat memberikan efek analgesi serta efek sedasi. Ini contoh obat-obatan yang dapat digunakan untuk premedikasi beserta dosisnya pada dewasa. Selanjutnya kita lanjut ke tahap kedua, yaitu intraoperatif, yang dimana ini mencakup pemantauan selama tindakan operasi berlangsung. Mulai dengan definisi, periode intraoperatif ini dimulai ketika pasien dipindahkan ke meja ruang operasi hingga dipindahkan ke ruang perawatan pasca anestesi atau pasca operasi. Untuk tujuan pemantauan selama intraoperatif atau selama tindakan pembedahan ini adalah yang pertama, dapat memberikan kualitas penata laksanaan yang baik kepada pasien, dapat mencapai kondisi yang stabil, memperoleh informasi sedini mungkin perihal keadekuatan anestesi analgesi, kemudian mengevaluasi atau monitoring perubahan fungsi sistem organ respirasi dan kardiovaskular, serta keadekuatan dari oksigenasi. Tujuannya juga adalah dapat bertindak agar dokter anestesiologi dapat bertindak dengan cepat dan tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Untuk tindakan intraoperatif ini perlu melakukan manajemen sebelum induksi, yang dimana sebelum melakukan induksi, anestesiologis harus memastikan yang pertama, uji preoperatif terhadap mesin anestesi dan mempersiapkan alat yang disingkat dengan statics. Kemudian yang kedua, melakukan pengecekan kesesuaian pasien dan tindakan yang akan dikerjakan. Yang ketiga, mengevaluasi kembali sebelum induksi mengenai riwayat, pemeriksaan pasien, dan persetujuan pasien, baru kemudian diberikan premedikasi. Untuk statics itu sendiri meliputi yang S pertama adalah scope, di mana dalam ruang operasi dan sebelum tindakan anestesi harus sudah menyiapkan adanya stetoskop dan juga laryngoskop. Kemudian T untuk tubes, di sini contohnya adalah endotracheal tube ataupun LMA. Kemudian untuk A yaitu airway device, di sini mencakup dari sungkup muka ataupun oropharynx tube. Kemudian T yaitu tape atau plaster, I yaitu introducer atau stilet, C konektor, dan S itu suction. Kemudian apa saja yang dikerjakan selama intraoperatif oleh dokter anestesiologi. Yang pertama, melakukan monitor pasien, kemudian memposisikan pasien, menentukan atau pemilihan anestesi. Apakah membutuhkan anestesi yang umum, regional, atau lokal, kemudian dilanjutkan dengan induksi anestesi pada anestesi umum, kemudian manajemen jalan napas, pemeliharaan anestesi, terapi cairan intraoperatif, serta yang terakhir adalah membangunkan dan juga pemulihan. Yang pertama, untuk monitoring pasien. Selama pemberian anestesi atau analgesia, beberapa hal berikut harus dievaluasi secara teratur, bahkan secara kontinu atau terus-menerus. Di antaranya adalah evaluasi jalan napas. Ini dapat dilakukan dengan mendengar suara napas patologis, serta memperhatikan ada atau tidaknya gerakan dada yang paradoksal. Kemudian yang kedua yaitu oksigenasi. Ini dapat dievaluasi dengan alat bantu pulse oximeter untuk menentukan kadar dari oksigenasi dalam darah. Dan yang ketiga ventilasi. Ini dilakukan dengan memantau end-tidal CO2. Kemudian sirkulasi dapat dilakukan dengan memantau atau mengukur non-invasive blood pressure, denyut nadi perifer, serta EKG. Dan yang kelima adalah suhu tubuh, dan yang terakhir monitoring khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang selanjutnya adalah memposisikan pasien. Untuk
Induksi umumnya dilakukan pada posisi supine, dan kemudian setelah itu pasien diposisikan sesuai dengan tipe pembedahannya. Untuk tipe-tipe pembedahannya, untuk posisinya, contohnya ada yang supine, litotomi, lateral, prone, sitting, ataupun seperti yang ada pada gambar di sebelah kanan. Oke, saya lanjutkan. Untuk pembelian anestesi. Dalam pembelian anestesi, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, dari usia. Untuk usia anak-anak, yang dimana pasiennya cenderung tidak kooperatif, dapat dipertimbangkan untuk pemberian anestesi umum. Sedangkan pada pasien yang mungkin usianya sudah lebih dewasa dan lebih kooperatif, dapat diberikan anestesi umum maupun anestesi regional. Kemudian untuk jenis kelamin, untuk yang wanita, jenis kelamin wanita atau perempuan cenderung merasa takut dan cemas sehingga seringkali atau umumnya memilih untuk anestesi umum. Kemudian untuk status fisik, ini menyesuaikan dengan kondisi fisik pasien. Kemudian jenis operasi, di mana ada yang dikenal dengan 4C, di mana kita perlu memperhatikan dari aspek lokasi operasinya. Apabila misalnya lokasinya pada bagian kepala, mungkin bisa dipertimbangkan pemberian anestesi umum. Namun apabila operasinya di bagian ekstremitas bawah, mungkin dapat dipertimbangkan pemberian anestesi regional ataupun mungkin anestesi lokal. Kemudian untuk posisi manipulasi, apabila mungkin selama pembedahan diperkirakan akan terjadi banyak manipulasi, dapat dipertimbangkan juga pemberian anestesi umum. Kemudian untuk durasi operasi, tindakan yang kompleks dan juga membutuhkan waktu lama, ini juga dapat dipertimbangkan pemberian anestesi umum. Kemudian juga kita harus mempertimbangkan daripada keterampilan operator, serta peralatan yang tersedia dan yang akan digunakan, status rumah sakit, serta atas permintaan pasien itu sendiri. Kemudian lanjutkan dengan induksi anestesi untuk anestesi umum. Induksi itu sendiri memiliki definisi sebagai tindakan untuk membuat pasien dari sadar menjadi tidak sadar, sehingga memungkinkan dimulainya anestesi dan pembedahan. Untuk teknik induksi ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, induksi intravena, di mana induksi ini memiliki onset kerja yang cepat dan dapat pulih dengan cepat pula. Indikasinya adalah untuk smooth induction, di mana diindikasikan pada pelayanan rutin dengan agen intravena dan pelumpuh otot non-depolarisasi. Kemudian ada rapid sequence induction, di mana ini diindikasikan pada pasien dengan perut terasa penuh dan dipertimbangkan pada orang dengan risiko aspirasi tinggi. Kemudian yang kedua ada induksi inhalasi. Induksi ini menggunakan sungkup muka atau sungkup laring serta atau endotracheal tube. Induksi inhalasi ini biasanya dilakukan pada anak-anak yang tidak kooperatif atau mungkin takut dengan jarum. Kemudian untuk yang mengalami obstruksi saluran napas atas, misalnya adanya epiglotitis, kemudian dipilih pada pasien yang memiliki akses intravena yang sulit, ataupun pada orang dewasa yang juga fobia terhadap jarum suntik. Untuk induksi intramuskular, ini umumnya dilakukan pada pasien anak yang juga tidak kooperatif, dan teknik ini biasanya menggunakan ketamin. Untuk induksi yang keempat adalah induksi rektal, atau biasanya dikenal dengan still induction, di mana umumnya dilakukan pada bayi atau anak yang sedang tidur. Untuk anak, ini juga dapat dilakukan untuk anak yang tidak kooperatif dengan berat badan kurang dari 20 kg, dan menggunakan tiopental atau methohexital. Kemudian selanjutnya untuk manajemen jalan napas. Untuk jalan napas ini kita perlu mengetahui tanda-tanda dari obstruksi jalan napas. Tanda-tanda yang dapat kita perhatikan itu yang pertama adanya stridor, yaitu suara pernapasan pasien seperti mendengkur atau snoring, kemudian nafas cuping hidung, adanya retraksi trakea,
retraksi toraks, ataupun tidak terasa ada udara ekspirasi. Untuk manajemen dari jalan napas atau cara agar kita bisa mempertahankan jalan napas yang adekuat dapat dilakukan dengan yang pertama, manuver triple airway, yang dimana meliputi yang pertama head tilt, kemudian jaw thrust, dan yang ketiga adalah open mouth, seperti yang pada gambar di bawah. Kemudian, apabila ingin membuka jalan napas pada faring, kita dapat menggunakan NPA atau OPA, atau oropharyngeal airway. Kemudian, kita juga dapat menggunakan sungkup muka, dapat menggunakan sungkup laring, dapat menggunakan pipa trakea, atau endotracheal tube. Dan yang keenam, kita dapat melakukan laringoskopi dan juga intubasi untuk mempertahankan jalan napas yang adekuat. Untuk pemeliharaan anestesi dilakukan dengan pemberian secara intravena ataupun inhalasi dan disertai dengan pemberian oksigenasi 40-100%. Dapat juga diberikan N2O atau nitrous oxide, pemberian massa relaksan, serta analgesik. Kemudian untuk membangunkan dan juga pemulihan pasien, ini dimulai dengan menghentikan pemberian agen anestesi, lalu dilakukan ekstubasi. Sebelum dilakukan ekstubasi, perlu memastikan bahwa pasien sudah bisa bernafas spontan. Sebelum melakukan ekstubasi juga, dapat diberikan pemberian oksigen 100% dengan sungkup muka. Tujuannya adalah untuk merestorasi atau menyimpan cadangan oksigen pada paru-paru. Kemudian dapat kita berikan reverse relaxation, di mana setelah itu kita perlu melakukan pemeriksaan kekuatan otot dan koordinasi pasien. Setelah pasien sadar ataupun terbangun, kita dapat memerintahkan pasien untuk melakukan gerakan sederhana, misalnya menggenggam tangan, ataupun mengangkat alis, ataupun mencoba untuk berbicara. Kemudian setelah itu kita memposisikan pasien pada posisi recovery position. Tujuannya adalah untuk mencegah aspirasi. Dan kemudian kita harus tetap melakukan monitoring pada pasien. Untuk gangguan pasca anestesi yang mungkin terjadi, umumnya itu adalah gangguan pada sistem pernapasan, gangguan sirkulasi, adanya regurgitasi dan muntah, pasien juga dapat mengalami hipotermi, dapat mengalami gangguan faal lainnya, dan juga gangguan cairan sehingga perlu dilakukan manajemen cairan. Baik, untuk tahapan terakhir yaitu postoperatif, di mana ini adalah tahapan di mana melakukan pemulihan pasien setelah operasi. Dari definisinya, periode postoperatif ini merupakan periode kritis yang segera dimulai setelah pembedahan dan anestesia diakhiri sampai pasien pulih dari pengaruh anestesi. Untuk manajemen postoperatif ini masih merupakan tanggung jawab ahli anestesi berlanjut sampai tanda-tanda vital normal telah ditetapkan dan kondisi pasien tampak stabil. Kemudian untuk unit perawatan pasca anestesi atau yang biasa disebut dengan post anesthesia care unit atau PACU, ini dirancang untuk merawat pasien yang baru pulih dari efek fisiologis akut dari anestesi dan pembedahan. Tujuan dilakukannya evaluasi postoperatif ini adalah yang pertama untuk mencegah, mengidentifikasi, dan melakukan manajemen terhadap komplikasi yang terjadi. Kemudian yang kedua, mengusahakan percepatan penyembuhan pasca operasi. Yang ketiga, mengembalikan kondisi pasien ke dalam kondisi stabil. Yang keempat, mendukung pasien selama pemulihan fungsi fisiologis. Untuk kondisi atau masalah yang dapat dialami pasien postoperatif ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu pasien dengan risiko gagal napas dan juga goncangan kardiovaskular pasca anestesi atau bedah. Untuk pasien ini memerlukan bantuan nafas kendali, dan pasien kelompok ini perlu untuk langsung dibawa ke unit terapi intensif tanpa menunggu pemulihan di ruang pulih. Kemudian untuk kelompok yang kedua, yang dimana yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagian besar dari pasien pasca anestesi bedah. Dan tujuan perawatan pasca anestesi pada kelompok ini adalah untuk
menjamin agar pasien secepatnya mampu menjaga keadekuatan respirasinya atau dapat segera bernafas spontan dan juga adekuat. Untuk kelompok yang ketiga, yang dimana yang termasuk dalam kelompok ini adalah pasien yang menjalani operasi kecil, singkat, dan juga rawat jalan. Tujuan perawatan pada kelompok ini agar respirasinya adekuat, kemudian memastikan bahwa pasien sudah bebas kantuk, bebas dari ataksia, nyeri, dan juga kelemahan otot, sehingga pasien bisa dipulangkan. Untuk pemindahan pasien dari kamar operasi ke ruang PACU ataupun ruang pemulihan, ini perlu dilakukan secara hati-hati karena mengingat pasien yang belum sadar baik dari pengaruh anestesi, posisi kepalanya itu perlu diatur sedemikian rupa agar jalan napasnya tidak mengalami penyumbatan. Kemudian yang kedua, pemberian nafas buatan pada pasien yang belum nafas spontan itu perlu dilakukan. Kemudian gerakan dalam pemindahan harus dilakukan secara hati-hati karena itu dapat menimbulkan rasa nyeri bahkan di dislokasi sendi. Kemudian pasien dengan sirkulasi yang belum stabil perlu hati-hati karena dapat terjadi hipotensi. Pada pasien dengan anestesi blok spinal, posisi pasien dibuat sedemikian rupa agar aliran darah ke proksimalnya lancar. Kemudian memastikan bahwa agar infus, pipa NGT dan kateternya itu tidak terlepas. Baik, sekarang kita lanjut membahas tentang PACU atau Post Anesthesia Care Unit. PACU ini adalah sebuah ruangan khusus yang disediakan untuk pasca anestesi atau bedah, yang dimana biasanya berada di kompleks kamar operasi, dilengkapi dengan tempat tidur khusus, alat pantau, ada obat, serta alat resusitasi, tenaga terampil di bidang resusitasi dan gawat darurat, serta disupervisi oleh dokter spesialis anestesiologi dan spesialis bedah. Untuk peralatan standar yang harus ada di PACU itu berupa adanya oksigen supply, oksigen face mask dengan berbagai ukuran, stetoskop, resusitasi bag, kemudian anestesi face mask, oral airways, nasal airways, suction, jarum, siring, gauge pad, kemudian alat pengecekan analisis gas darah, pulse oximeter, monitor EKG, serta tensimeter dan juga cuff. Untuk pemantauan atau monitoring yang dilakukan di PACU, yang direkomendasikan umumnya seperti yang pada tabel ini. Untuk pemantauan rutin biasanya melakukan pemantauan terhadap respirasi, meliputi laju nafas, potensi jalan napas, serta saturasi oksigen. Kemudian pemantauan kardiovaskuler, pemantauan neuromuskular, pemantauan status mental, skala nyeri, dan juga keluhan mual muntah pada pasien. Kemudian untuk pemantauan yang opsional sesuai dengan kondisi pasien itu contohnya pemantauan elektrokardiogram atau EKG, kemudian blokade neuromuskular dengan nerve stimulator, kemudian pemeriksaan suhu, urin, dan juga pemantauan terkait dengan drain dan juga pendarahan. Setelah pasien dinyatakan pulih, berikut ini terdapat beberapa skor atau form yang digunakan sebagai indikasi untuk pemulangan pasien. Di antaranya di sini ada Aldred score untuk pasien dewasa, kemudian ada selain untuk pemulangan, skor ini juga digunakan untuk menilai kondisi pasien pasca anestesi. Kemudian ada Stewart score pada anak-anak dan juga Bromage score untuk yang dilakukan tindakan spinal anestesi. Untuk yang Aldred score, apabila hasilnya lebih dari 8, maka penderita dapat dipindahkan ke ruangan. Untuk yang Stewart score, apabila jumlahnya lebih dari 5, penderita dapat dipindahkan ke ruangan. Kemudian untuk Bromage score yang skornya 2, dapat dipindahkan ke ruangan. Kemudian ini ada post anesthesia discharge scoring system.
PADSS ini digunakan untuk pasien outpatient atau one day care, di mana kriterianya ini meliputi ada dari tanda vital, tingkatan aktivitas, mual muntah, nyeri, serta perdarahan operasi. Apabila ternyata skornya lebih dari sama dengan 9, maka dinyatakan boleh keluar dari PACU atau dapat dipulangkan. Untuk pasien yang pulang, ini sebaiknya dihantar oleh orang dewasa yang dapat mengawasi selama 24 jam. Kemudian dapat juga diberikan pesan atau instruksi postoperatif, misalnya seperti diberikan nomor darurat rumah sakit, kemudian pasien yang harus dipastikan bahwa didampingi oleh orang dewasa yang bertanggung jawab untuk mengawasi selama 24 jam pasca dari anestesi, kemudian pasien dilarang untuk mengonsumsi alkohol atau obat-obatan tanpa resep selama 24 jam setelah anestesi, kemudian pasien diharapkan tidak membuat keputusan penting, dan pasien tidak diizinkan untuk mengendari kendaraan atau mengoperasikan mesin yang berbahaya. Baik, berikutlah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan presentasi ini. Sekian presentasi tentang perioperatif medicine yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.